saya Widya Suresyanikani, mahasiswa Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 2018 Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan keluarga. Etika, moralitas, dan hukum. Secara umum, etika mencakup pembuatan keputusan yang bersifat moral tentang manusia dan interaksinya dalam kehidupan masyarakat. Etika sering juga disebut moralitas, dan dalam beberapa kasus kedua istilah ini saling tumpang tindih. Namun demikian, keduanya berhubungan dengan persoalan penentuan tentang hal-hal yang baik atau buruk, atau studi tentang perilaku manusia dan nilai-nilai yang dianutnya. Etika dan moralitas masing-masing memiliki arti tersendiri. Etika secara umum didefinisikan sebagai ilmu filsafat mengenai perilaku manusia dan pengambilan keputusan moral. Etika bersifat normatif dan berfokus pada prinsip-prinsip dan standar yang mengatur hubungan antar individu seperti berhubungan antar konselor dan klien. Hukum merupakan penyusunan yang akurat dari standar pemerintah yang dibuat untuk menjamin keadilan legal dan moral seseorang. Hukum juga merupakan peraturan keputusan pengadilan dan tradisi. Hukum tidak mendikte etika tentang apa yang pantas untuk situasi tertentu, tetapi apa yang legal dalam situasi tersebut. Kadang-kadang apa yang legal pada kurun waktu tertentu dianggap tidak etis atau tidak bermoral oleh beberapa segmen. Banyak pertimbangan moral yang berkaitan dengan kode etik profesi yang perlu diperhatikan dan dipahami dengan baik oleh konselor yang melaksanakan konseling perkawinan dan keluarga. Adapun pertimbangan moral itu perlu dilakukan karena terjadinya perubahan fokus konseling dari konselor yang berfokus pada individu menjadi konseling yang berfokus pada sistem keluarga. Korea mengemukakan garis-garis besar untuk menumbuhkan kode etik profesional bagi para konselor. Yang pertama, konselor harus waspada terhadap kebutuhan tersendiri, apa yang mereka peroleh dari kebutuhan tersendiri, bagaimana kebutuhan-kebutuhan dan tindakan-tindakan mereka bisa memengaruhi klien. Bagian B, konselor harus mendapatkan latihan yang sesuai dengan memiliki pengalaman yang disupervisi dalam menggunakan teknik-teknik pengukuran dan strategi inferensi. Bagian C, konselor harus waspada terhadap standar etika dalam organisasi profesional dan menyadari bahwa banyak situasi-situasi sulit yang ada di dalamnya dan konselor harus terus memperbaiki penilaian profesional. Bagian D, konselor harus memiliki suatu kerangka teoritis tentang pengubahan perilaku yang dapat memandu pekerjaan mereka. Bagian E, konselor tidak boleh mengambil keuntungan pribadi klien. Pengambilan keputusan etik dalam layanan konseling perkawinan dan keluarga tidak selamanya mudah dilakukan, tetapi hal ini merupakan bagian dari tugas seorang konselor perkawinan dan keluarga. Untuk ini dibutuhkan kualitas kepribadian konselor seperti karakter, integritas, dan keberanian moral. Selain pengetahuan, sebagai konselor perkawinan dan keluarga melakukan layanan konseling dengan standar etik pribadi yang dikembangkan sendiri tanpa berpegang pada batasan etik yang dibuat oleh asosiasi konseling profesional. Adapun cara meminimalisir resiko, yang pertama menetapkan batasan yang sehat di awal hubungan terapeutik. Yang kedua, apabila hubungan konselor berpotensi membuat masalah atau apabila resiko dan kerugiannya tinggi, lebih bijaksana apabila konselor bekerja dengan bantuan pengawasan. Yang ketiga, dalam bekerja, hubungan ganda sangat baik apabila memulainya dengan memastikan apakah hubungan semacam itu dapat dihindari. Yang keempat, salah satu cara mengatasi kemungkinan risiko pekerjaan sebagai konselor adalah dengan mengadopsi bijaksana dan menghindari total hubungan ganda.